Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratna Yuniati dengan NIM 19333241008 dari kelas pendidikan kimia A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan melakukan demonstrasi yang berjudul Exfoliating Soap. Tahukah kamu bahwa sel kulit mati yang tidak dibersihkan dengan rutin akan menumpuk dan membuat kulit menjadi kusam? Untuk itu, diperlukan perawatan yang bisa membantu mengangkat sel kulit mati, yaitu dengan eksfoliasi kulit tubuh. Gambar tersebut adalah sabun yang dapat digunakan untuk mengeksfoliasi kulit. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat sabun tersebut yaitu ampas kopi. Lalu, bagaimana proses pembuatan sabun tersebut ya? Apa reaksi kimia yang terjadi dalam pembuatan sabun tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita melakukan demonstrasi berikut ini. Nah, sebelum melakukan demonstrasi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang tujuannya. Tujuannya ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan cara pembuatan sabun padat. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menunjukkan reaksi saponifikasi pada proses pembuatan sabun padat. Sebelum melakukan demonstrasi, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Setelah alat disiapkan, kita menyiapkan bahan yang akan digunakan. Bahan yang akan digunakan adalah di bawah ini. Setelah alat dan bahan disiapkan, langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang KOH sebanyak 25 gram. Langkah yang kedua yaitu menimbang Aquades sebanyak 50 gram. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menimbang minyak zaitun dan minyak kelapa sawit masing-masing sebanyak 100 gram. Setelah kalian melakukan langkah kerja 1-3, selanjutnya prediksikan jawaban dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang akan terjadi setelah KOH dicampur dengan Aquades, larutan menjadi dingin atau hangat? Yang kedua, apa yang terjadi setelah larutan KOH bercampur dengan kedua minyak? Lalu yang ketiga, bagaimana perubahan adonan sabun setelah didiamkan beberapa hari? Ayo buktikan prediksimu dengan melakukan langkah sebagai berikut. Langkah yang keempat adalah memasukkan KOH ke dalam Aquades kemudian diaduk. Pengadukan dilakukan di ruangan terbuka ya. Setelah itu, larutan KOH yang sudah dihomogenkan di dalam ruangan terbuka didiamkan hingga suhunya menjadi suhu ruangan. Setelah itu, kedua minyak yang telah ditimbang dihomogenkan menggunakan hand mixer mini. Kemudian larutan KOH dituangkan ke dalam kedua minyak melalui hand mixer mini. Lakukan pengadukan hingga terbentuk trace. Setelah adonan trace, lalu dipanaskan selama 1 jam. Sesekali dilakukan pengadukan. Setelah pemanasan dihentikan, tuang adonan ke dalam wadah plastik. Kemudian setelah itu ditambahkan ampas kopi dan dilanjutkan dengan pengadukan.
Langkah berikutnya adalah menuangkan adonan sabun ke dalam cetakan. Tunggu sampai 3 hari, setelah itu sabun bisa dikeluarkan dari dalam cetakan. Lalu diamkan kembali selama 2 minggu, sabun bisa digunakan. Oke, dari demonstrasi ini dapat diperoleh data pengamatan di bawah ini. Dari data pengamatan tersebut, kita bisa lihat bahwa ketika KOH dicampur dengan Aquades akan menimbulkan suatu gas, di mana terjadi reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm ini merupakan reaksi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungannya akan terasa panas. Kemudian ketika kedua minyak tersebut dicampurkan dengan larutan KOH lalu diaduk, akan menghasilkan warna putih kekuningan. Kemudian teksturnya akan semakin mengental. Jika diberi panas selama 1 jam dan diaduk, maka warnanya akan menjadi lebih keruh dari sebelumnya dan teksturnya juga lebih mengental. Itu sabun belum bisa digunakan, masih harus didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, nanti teksturnya akan menjadi semakin padat dan dapat digunakan. Nah, pastinya teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa KOH yang dimasukkan dalam Aquades, bukan Aquades yang dimasukkan dalam KOH? Nah, jawabannya karena ketika KOH dimasukkan dalam Aquades akan menimbulkan suatu gas. Nah, nantinya gas tersebut dapat membahayakan kulit kita karena bersifat korosif. Selain minyak kelapa sawit dan minyak zaitun, jenis minyak yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sabun yaitu minyak kelapa, cocoa butter, minyak canola, minyak jarak, dan minyak biji bunga matahari. Kemudian pada pembuatan sabun padat ini terjadi reaksi yaitu reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi ini dapat terjadi ketika trigliserida dalam minyak bereaksi dengan alkali. Di bawah ini merupakan persamaan reaksi saponifikasi. Nah, pada demonstrasi ini merupakan pembuatan sabun padat, sedangkan yang dijual di masyarakat sana terdapat sabun transparan dan sabun cair. Nah, perbedaannya ada di bahan penambahannya. Pembuatan sabun padat menggunakan soda kaustik, pembuatan sabun cair menggunakan soda kalium, dan pembuatan sabun transparan menggunakan gliserin. Oleh karena itu, di masyarakat terjual sabun padat, sabun transparan, dan sabun cair. Pada demonstrasi exfoliating soap ini dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan sabun padat membutuhkan bahan utama diantaranya adalah minyak kelapa sawit, minyak zaitun, KOH, dan Aquades. Ampas kopi merupakan bahan pelengkapnya. Setelah minyak dicampurkan dengan larutan KOH akan menimbulkan reaksi saponifikasi, di mana trigliserida dapat bereaksi dengan alkali. Persamaannya adalah sebagai berikut. Sekian demonstrasi tentang reaksi saponifikasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like dan komen video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.